Hai Sobat JKN, kembali lagi di podcast Kediri Kasih Tahu. Nah, hari ini di Kamis yang cerah ini kita akan berbincang seru nih mengenai Aman JKN yang pastinya ditemani dengan narasumber yang mungkin baru ya wajahnya. Mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Zain Fadilah. Saya frontliner di KC Kediri, seperti itu. Nah, mungkin bisa diceritakan Mas, apa sih frontliner itu, tugasnya ngapain aja? Frontliner bagaimana? itu tugasnya untuk melayani peserta seperti melayani perubahan data, peralihan kepesertaan atau segmen, kemudian untuk menyampaikan informasi langsung maupun tidak langsung seperti itu. Jadi melayani peserta ya pastinya. Nah, ada nggak sih pengalaman yang unik nih untuk menghadapi peserta? Karena kan peserta jenisnya macam-macam ya, maksudnya kepribadiannya gitu. Kalau pengalaman yang unik sih sebenarnya ya ada beberapa, seperti melayani peserta yang nanya marah-marah, kemudian melayani peserta sehabis itu dengan kembali senyum, kembali ceria. Nah, bagaimana perlakuan Mas Fadil dalam menghadapi peserta yang bermacam-macam? Misalkan ada yang marah, ada yang mungkin ya biasa saja pesertanya. Gimana? Ya mungkin kalau ada peserta marah cukup didengarkan dulu ya apa keluh kesahnya, kemudian kita jawab sesuai dengan apa yang ada lah. Jadi kita harus bisa mungkin mendengarkan keluhan tersebut ya, dan juga mencarikan solusinya. Bagaimana nih permintaan peserta seperti itu ya. Nah, lanjut kita akan membahas mengenai Aman JKN. Aman JKN ini merupakan salah satu inovasi dari BPJS Kesehatan. Apa sih Aman JKN itu? Nah, untuk Aman JKN sendiri adalah kanal layanan untuk peserta yang datang ke kantor. Jadi ada peserta datang ke kantor, nggak perlu ambil antrian, bisa langsung mengecek keperluannya seperti cek status, cek tagihan iuran, cek virtual account, dan perubahan data lainnya seperti itu. Oh, jadi peserta datang ke kantor BPJS Kesehatan itu nggak selalu harus ngambil nomor antrian gitu ya untuk dilayani. Jadi menggunakan Aman JKN ini bisa mengakses kebutuhan dari peserta itu sendiri. Nah, inovasinya sangat baik sekali ya Mas. Jadi untuk mengurai antrian yang mungkin cukup panjang gitu. Nah, fungsi Aman JKN itu seperti apa? Kalau fungsinya ada banyak sebenarnya. Tapi di sini nggak semuanya ada. Jadi ada beberapa seperti status peserta, tagihan iuran, virtual account, info JKN, cari lokasi, dan perubahan data seperti itu. Jadi kurang lebih Aman JKN ini seperti layanan yang diberikan di frontliner gitu ya, tapi nggak semuanya lengkap ada di sini. Nah, mungkin boleh dijelaskan satu-satu terhadap menu yang ada di Aman JKN ini, Mas? Ini menunya ada beberapa, ada 6, ada status peserta. Di status peserta ini kita akan memasukkan NIK, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun kelahiran. Kemudian kalau sudah disubmit, nanti kalau sudah disubmit akan muncul dari status pesertanya itu tadi ya, apakah aktif ataupun non aktif. Nah, selain ngecek status peserta, apalagi nih Mas? Selain itu ngecek tagihan iuran. Kalau tagihan iuran ini dipastikan dulu pesertanya segmennya yang mandiri, yang per bulan bayar sendiri. Kurang lebih juga sama, NIK, tanggal lahir, kemudian disubmit nanti akan muncul tagihannya berapa. Jadi selain cek status peserta juga bisa cek tagihan iuran ya, hanya dengan NIK dan juga tanggal lahir. Nah, ini yang agak berbeda, ini ada di virtual account. Dia kalau mau ngecek virtual account itu diperlukan penambahan nomor HP. Oh, jadi nggak hanya NIK sama tanggal lahir juga ya? Ya, nanti dipastikan nomor HP-nya ini nomor HP yang terdaftar di kepesertaannya. Yang ketika pertama kali itu ya, jadi dipastikan harus sama nomor HP-nya. Harus sama. Nanti juga akan muncul virtual account-nya itu sendiri ya, Mas? Muncul. Nanti untuk dibayarkan tanggal berapa itu akan muncul dan kemudian dapat dibayarkan melalui bank mana aja akan muncul. Jadi cukup banyak pilihannya ya, peserta akan membayarkan menggunakan bank mana saja dan juga terdapat tanggal yang harus dibayarkan itu kapan. Jadi cukup lengkap ya informasi bagi peserta ini. Kemudian ada informasi JKN, di sini ada info mobile JKN sendiri. Nanti bisa di-scan barcode juga. Oh, ini aplikasi mobile JKN itu sendiri juga ya, Mas. Jadi peserta bisa mengakses secara mandiri nih informasi mengenai JKN gitu ya. Tata caranya juga bisa dibaca semuanya. Kemudian ada informasi mengenai Pandawa. Nah, Pandawa itu sendiri itu apa, Mas? Boleh Pandawa dijelaskan? ini adalah kanal layanan non tatap muka, jadi dia lewat WA. Jadi tinggal aja kalau semisal peserta nggak bisa ke kantor, dia bisa WA aja, jadi dari manapun bisa.
Oh, jadi cukup melakukan chat gitu ya melalui nomor yang tersedia di Pandawa ini. Nah, di menu layanan Pandawa ini mungkin seperti apa, Mas? Ada apa aja layanannya? Kalau menu layanan Pandawa sebenarnya sama kayak menu Sama di JKN loket. ini ya? Oh, sama di Yang loket. terpenting itu dipastikan berkasnya itu yang dibutuhkan ada semua, Contohnya? dilengkapi. Seperti kayak pendaftaran baru, KK, KTP, buku tabungan. Oh, gitu, Itu harus ada ya. semua. Jadi di layanan Pandawa itu nanti mungkin bisa peserta chat terlebih dahulu, lalu akan muncul link gitu ya Iya, untuk linknya nanti mengisi diklik. kebutuhan apa yang ingin peserta lakukan gitu. Dan di situ juga sudah tertera dengan jelas ya, harus Iya. mencantumkan apa-apa saja. Kemudian ada rehab. Rehab ini cicilan jika ada tunggakan iuran dan keberatan untuk membayarkan semuanya, maka dapat dicicil. Oh, apakah ini juga inovasi terbaru dari BPJS juga ya, Mas? Karena kadang kan ada peserta yang sudah menunggak lama, tapi bingung bagaimana cara membayarnya. Kalau misalnya secara langsung pasti kan keberatan. Jadi rehab ini termasuk inovasi yang baru gitu ya, Mas? Bisa dicicil gitu. Ya, ini jadi semisal ada peserta yang keberatan untuk membayarkan secara langsung, itu dapat dicicil. Untuk persyaratan dan ketentuan bisa dibaca, seperti kayak harus lebih dari 3 bulan untuk tunggakannya. Jadi harus 3 bulan ke atas baru bisa untuk pendaftaran rehab. Seperti itu. Jadi bisa dipindai melalui barcode tersebut, Iya. nanti informasinya tertera dengan jelas di situ ya. Kemudian untuk yang lainnya, di sini ada cari lokasi. Lokasi ini ada lokasi kantor, kemudian lokasi dari Vaskes. Ada 2 ya, jadi lokasi kantor BPJS sama lokasi Vaskes. Iya. Jadi apabila para peserta berada di luar kota, terus kemudian ada hal yang tidak diinginkan terjadi, yaitu misalnya sakit. Nah, pasti bingung kan bagaimana cara mencari Vaskes terdekat nih. Jadi cukup menggunakan lokasi Vaskes ini ya untuk mencarinya. Ya, seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir ada menu perubahan data. Di sini ada perubahan fasilitas kesehatan tingkat pertama, kemudian sama kelas rawat inap. Kalau untuk di menu perubahan Vaskes, ini nanti memasukkan NIK. Ketika sudah dimasukkan nanti muncul face recognition-nya. Oh, Makanya jadi dibutuhkan memang orangnya harus langsung. orangnya langsung Iya. ya, karena untuk mengkonfirmasi apakah benar-benar orang ini atau bukan. Nah, iya betul. Gitu. Seperti itu. Dan kemudian kalau sudah ada kelas rawat. Kelas rawat ini juga sama seperti perubahan Vaskes seperti Oh, itu. maksudnya kalau misalnya ada peserta nih dari kelas rawat 2 ingin pindah ke kelas 1 bisa ya? Bisa Melalui kelas 1, Aman kelas JKN 3 ini. iya bisa. Tapi dipastikan perubahan kelas itu harus 1 tahun berjalan dulu. Harus 1 Tetap harus tahun. sesuai syaratnya. Ya. Ini juga harus orangnya sendiri juga Iya, yang harus datang orangnya ya, sendiri. karena memang ada face recognition itu Iya. tadi. Oke, nah mungkin ada nggak sih Mas peserta yang mengalami kesulitan menggunakan ini, karena kan ini hitungannya inovasi yang baru kan, jadi peserta masih istilahnya meraba-raba bagaimana. Nah, biasanya peserta mengalami kesulitan itu di bagian mana? Kalau kesulitan mungkin di bagian mungkin peserta agak kurang paham ya ini gunanya untuk apa, Untuk apa dan lain saja gitu sebagainya. ya. Kemudian untuk face recognition juga kalau nggak yang bersangkutan juga nggak bisa. Seumpama kalau udah apa di KTP, mohon maaf, seumpama berkacamata, Iya. kemudian ternyata orangnya tidak berkacamata. Ya, Oh, jadi itu harus juga sesuai kadang juga. berpengaruh Iya. gitu ya, harus dicopot dahulu supaya Iya. mengenalin nih sistemnya apakah benar-benar peserta tersebut atau tidak. Jadi dari BPJS sendiri petugasnya pasti mendampingi peserta ya dalam mengakses Aman JKN ini dan juga membantu dalam kebutuhan peserta seperti itu. Nah, harapannya untuk program JKN ini seperti apa, Mas? Kalau untuk Aman JKN sendiri harapannya semoga ke depan pesertanya lebih tahu bagaimana tata cara penggunaan. Jadi jika ada peserta yang belum mempunyai mobile JKN itu bisa datang ke kantor tanpa perlu mengantri. Nah, cukup jelas ya informasi yang diberikan oleh Mas Fadil ini mengenai Aman JKN. Mungkin penonton live di sore ini ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ini ada pertanyaan dari Mbak Rizka Widya, Mbak. Ini pertanyaannya sepertinya sudah dibahas sih tadi. Di sini apa bisa cek tagihannya kurang ya, Mbak dan Mas? Mungkin bisa dijelaskan lagi. Untuk cek tagihan, mungkin tadi kurang ya, tidak mengikuti dari awal. Boleh dijelaskan sekali lagi, Boleh. Mas Fadil? Untuk mengecek tagihan iuran, caranya cukup mudah. Jadi kita pilih tagihan iuran, kemudian kita memasukkan NIK, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, kemudian kita submit. Nanti kalau sudah sesuai, pasti tagihannya akan keluar.
dan dipastikan untuk segmennya yang segmen PPPU atau mandiri seperti itu. Baik, mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Galih Ganang. Nah ini pertanyaannya agak sedikit lucu Mbak. Iya, gimana Kan Mas ini Galih? bentuknya apa ya? Aman JKN ini bentuknya seperti apa? Di sini tuh bisa habis utang duduk kan? Gimana Mas Iya. Fadil? Apakah Aman JKN ini multifungsi, bisa mengambil uang? Kalau ambil uang, mohon maaf nggak bisa. Ini bukan kayak ATM gitu ya. Tapi ini malah bisanya untuk mengecek tagihan, untuk segera dibayarkan jika ada tagihan seperti itu. Itu ya Mas Galih. Jadi walaupun bentukannya nih seperti ATM, tapi mohon maaf di sini belum bisa untuk mengambil ATM. Justru bisanya untuk mengecek tagihan iuran supaya segera dibayarkan biar status kepesertaannya aktif gitu. Mungkin ada yang tanya lagi? Oke, mungkin ada statement closing statement dari Mas Fadil yang bisa diberikan. Mungkin untuk Aman JKN sendiri kedepannya lebih dipermudah, difleksibelkan, jadi kedepannya bisa untuk digunakan peserta supaya lebih mengurai antrian juga, jadi peserta dimudahkan seperti itu. Baik, mungkin cukup bincang sore kali ini mengenai Aman JKN. Terima kasih Mas Fadil atas Sama-sama, waktunya, Mbak telah Tiara. memberikan informasi yang sangat insightful ya bagi para peserta. Jadi tidak perlu mengambil nomor antrian karena tidak perlu lama-lama menunggu. Cukup menggunakan Aman JKN untuk mengakses informasi yang ingin disampaikan. Oke, cukup sekian bincang seru kali ini. Sampai jumpa. Jangan lupa nantikan podcast-podcast Kediri Kasih Tahu selanjutnya. Dadah!